Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPD LSAD Magelang yang luar biasa. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada hari ini kembali kita akan menikmati Renungan 79. Sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 23. Kita akan merenungkan ayat 1 sampai ayat 21, ayat yang terakhir. Namun saya akan membacakan satu ayat, yaitu pasal 23 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Ajaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Ajaria bin Obed, Maesa bin Adaya, dan Elisafat bin Zikri. Judul renungan kita pada hari ini adalah memberanikan diri. Di ayat 1 dikatakan ada seorang imam yang memberanikan diri. Oleh karena itu kita belajar tentang memberanikan diri. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, memberanikan diri memiliki dua arti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama yaitu merangsang atau membuat supaya berani. Dan arti dari memberanikan diri yang kedua adalah memaksakan diri supaya berani. Jadi Imam Yoyada yang kita baca di dalam ayat ini berusaha supaya berani, supaya ia memberanikan dirinya sendiri. Berarti kalau orang yang memberanikan diri, dia sedang berada di dalam peristiwa tidak berani, atau mungkin mengalami ketakutan melakukan hal yang harus dia lakukan atau yang ingin dia lakukan. Tetapi dikatakan Imam Yoyada memberanikan diri, mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100. Mengapa Imam Yoyada memberanikan diri melakukan persepakatan dengan kepala pasukan 100? Yoyada sekalipun tahu bahwa akibat dari keberanian dirinya mengadakan persepakatan dengan kepala pasukan 100, bahwa apa yang harus dialami dia sendiri mengerti dan tahu ada ancaman bagi dirinya. Dia akan dipecat oleh Atalia. Dia bisa dibunuh oleh orang-orang Atalia di dalam pemerintahan Atalia atau atas perintah Atalia. Sangat mengecam bagi kehidupan imam di dalam kitab firman Tuhan ini yang dinamakan Imam Yoyada. Dia terancam akan dibunuh ketika ia diketahui memberanikan diri untuk melakukan hal yang lain di luar perintah atau kehendak Atalia. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keberanian dirinya bersepakat dengan kepala pasukan 100, ya, dikatakan mereka akan menghadap atau melawan seorang yang bernama Atalia yang waktu itu sangat berkuasa. Dan kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini, Atalia dikatakan pada pasal sebelumnya, khususnya ayat 10 sampai ayat yang ke-12, dia memerintahkan orang untuk membunuh semua keturunan raja, yaitu anak laki-laki atau cucu laki-lakinya. Dia perintahkan untuk mereka dibunuh. Dan jikalau ada orang yang tidak melakukan perintah dari Atalia ini, tentu mereka pun akan mengalami hal yang demikian. Oleh karena itu Imam Yoyada sangat terancam, sehingga dia harus dengan diam-diam, dengan penuh hati-hati memberanikan diri untuk melakukan persepakatan dengan kepala pasukan 100. Ia memberanikan diri demi kebenaran. Ia memberanikan diri untuk membela kebenaran. Yoyada sebagai imam Allah tidak tahan melihat kedurhakaan yang terjadi, yang dilakukan oleh Atalia sendiri, yang tidak lain adalah kerabat dari Daud, adalah orang Yehuda, adalah nenek dari cucu-cucu anak-anak raja yang dibunuh oleh Atalia sendiri. Durhaka artinya orang yang melawan kekuasaan yang sah, orang yang melawan kekuasaan yang sah, atau orang yang membangkang kepada perintah yang tertinggi, perintah orang tua dan lain sebagainya. Dan di sini tokohnya adalah Atalia. Dia membangkang atau melawan
kepada kekuasaan yang sah dan dia ingin menjadi penguasa. Dia ingin menduduki kursi raja. Dia ingin dielu-elukan. Dia ingin dihormati oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin seorang nenek ya melakukan kekejian? Seorang nenek yang berkeinginan membunuh keturunannya sendiri, yaitu cucunya sendiri, anak laki-laki dari kaum Yehuda, dari keturunan raja. Dan kita dapat melihat di dalam ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 dikatakan ketika Atalia bin Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Keturunan raja ini adalah keturunan Atalia sendiri. Tapi karena keinginannya, karena kehausannya akan tahta, dia melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Atalia melakukan hal tersebut demi kepentingan pribadinya, demi kerinduannya, demi keinginannya. Dia mementingkan ambisinya untuk duduk di kursi raja, untuk memerintah. Haus akan tahta, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang haus akan tahta, orang yang haus akan kehormatan, terkadang dia lupa menguasai pikiran, menguasai hati dan kehidupannya sehingga dia melampaui batas-batas yang seharusnya dia lakukan, dia kerjakan. Dia melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran penting juga bagi saya, bagi kita semua untuk tidak haus dengan kehormatan, tidak haus dengan tahta. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tentu ketika kita setia melakukan kebenaran, Tuhan berkata kita tidak selamanya menjadi ekor. Tuhan juga akan mengangkat kita, meninggikan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan kamu akan menjadi kepala. Tidak harus semua menjadi raja atau pemimpin atau mungkin gembala sebagai pemimpin. Tapi kita pun dipakai Tuhan menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Pemimpin untuk keluarga kita. Pemimpin di lingkungan dimanapun kita melakukan kegiatan kita setiap hari. Mari kita kembali di dalam firman Tuhan tentang pribadi Atalia. Dan di sini dibahas Imam Yoyada yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat belajar dari tindakan atau hal-hal yang dilakukan oleh Imam Yoyada. Apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama yang dilakukan oleh Imam Yoyada, sikap menolak kejahatan dan memerangi kejahatan tersebut. Sikap menolak kejahatan dan memerangi kejahatan tersebut. Bapak Ibu, ketika Imam Yoyada ini melihat ada kejahatan yang besar yang dilakukan oleh Atalia, membunuh setiap anak-anak raja dan tidak mengindahkan rumah Tuhan, dia mendirikan Baal dan menyembah kepada Baal. Tentu itu hal yang tidak berkenan di hati Yoyada, karena Imam Yoyada tahu hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Imam Yoyada dikatakan memberanikan diri, membela kebenaran dan memerangi kejahatan yang dilakukan oleh Atalia. Kita dapat melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-22. Di mana Tuhan melarang saya, Bapak Ibu Saudara, semua kita ya untuk jauhkan diri dari kejahatan. 1 Tesalonika ayat 22 berkata demikian, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya tidak ada kejahatan kecil dan besar, semua jenis kejahatan kita harus hindari dan tidak ikut campur melakukan. Kalau kita tahu itu hal yang tidak benar. Hal yang tidak benar itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan dan juga adalah dosa. Mari kita hindarkan diri kita dan sebaliknya melakukan kebenaran. Yang kedua, apa yang dilakukan Imam Yoyada yang dapat kita teladani? Yang kedua yaitu memihak kepada kebenaran dan membela kebenaran. Yang tadi sikap menolak kejahatan, tidak kompromi. Kalau yang kedua memihak kepada kebenaran dan membela kebenaran tersebut. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, Roma 12 ayat 2, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini.
Roma 12 ayat 22. Dikatakan firman Tuhan menganjurkan kita untuk hidup berkenan di dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita menjadi serupa dengan hal-hal yang tidak baik yang kita lihat. Tetapi mari kita menjauhkan diri dan melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, memiliki perbuatan yang baik. Kita dapat melihatnya pada pasal 24 ayat 16, pasal 24 ayat 16 dalam 2 Tawarik. Saya akan bacakan di dalam pasal 23 Bapak Ibu yang terkasih ayat 16 sampai 19. Kebaikan hati Imam Yoyada. Ayat 16, kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Mereka mengadakan suatu persepakatan atau mengikat janji untuk menjadi umat Tuhan. Artinya orang-orang yang tunduk menyembah Allah yang benar. Luar biasa sekali Bapak Ibu dapat membacanya sampai ayat yang ke-19. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada, yaitu membela kebenaran, memihak kepada kebenaran, memerangi kejahatan. Dia dengan cara memberanikan diri, meskipun tadinya mungkin dia sangat takut atau tidak berani, tapi demi kebenaran dia memberanikan diri. Kita pun Bapak Ibu belajar untuk menjadi orang yang berani memberanikan diri. Mungkin kita tidak berani karena orang yang melakukan kebenaran atau memihak kepada kebenaran terkadang akan mengalami penolakan atau ancaman, bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi orang yang memilih kebenaran akan disertai oleh Tuhan meskipun diperhadapkan dengan tantangan berat. Ya, mungkin ditolak, bahkan mengalami ancaman nyawa seperti Imam Yoyada. Di balik ketakutan dan tekanan yang kita mungkin alami, Tuhan hadir menyertai dan menopang dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tuhan memihak kepada orang-orang yang memberanikan diri, membela kebenaran dan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menopang dan menolong kehidupan kami. Ketika kami memberanikan diri untuk melakukan yang benar di tengah-tengah orang-orang yang memilih melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan memihak kepada kami. Dan Tuhan juga hadir menopang, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kemenangan bagi kami jemaat-Mu GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah diterima di perguruan tinggi. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyertai langkah-langkah mereka selanjutnya. Engkau yang terus memimpin dan memberikan keberhasilan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih mencari perguruan tinggi. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik dan Engkau memiliki rancangan yang indah bagi setiap pribadi yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Kalau mungkin mereka belum mendapatkan tempat perkuliahan yang mereka ingin pilih, berikan kesabaran karena apa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik bagi setiap saudara-saudara kami yang masih mencari perguruan tinggi. Kami juga berdoa buat keluarga yang sedang merindukan keturunan
Allah kami adalah Allah yang besar. Allah kami adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kami. Oleh karena itu kami berdoa, Tuhan, bagi mereka yang berseru di dalam nama Yesus dengan penuh iman memohon kepadamu, Tuhan, bukakan apa yang selama ini tertutup. Kuasa-Mu terjadi atas setiap pribadi yang benar-benar beriman mengandalkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada keluarga GPD LSD Magelang segala berkat rohani di dalam surga. Oleh karena itu kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.